Majulah baji buaya nang tepomi ane tangkena aule palak nanyawanu lek bakalompoang mi pangainku nama poko konji kaleng kanyami ni tabasana pangakalinu aule niya lebang kanuboli inake minne bella ripangitunu kanyami ni tabasana pangakalinu auli niya lebang kanuboli inake minne bella ripangitunu ena
risi anne maherinakke nubunomi tallasakku nupakamma ramuttok miatingku cinnaku parampea drapangicela takke bari tampara taena ton janu bali anne cinnaku lama risiji hati beruku kasumang bambang riatingku sanra pantongi bambang ribara pepe selo tasingai kisi kamasea naiya kama nualle anainakke angapananu parampe kanariolo inakke jinungai cinnaku parampea rapangicela takke bari tampara taena ton janu bali anne cinnaku lamma risiji hati beruku kasumang bambang riatingku sanra pantongi bambang ribara pepe salong tasingai kisi kamasea naiya kama nuan lean nainakke angapanan parampe kanariolo inakke jinungai angapananu parampe kanariolo inakke jinungai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله الحمد الرحمن الرحيم المشركين منفقين حتى تعتل من الله يتلو صحفا مطهرا فيها الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم حنفاء ويقيموا الصلاة خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
إلى هدف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله له الألفاظ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bagi mari kita membacakan surat Al-Fatihah dan khusus kepada Al-Ustaz dan calon mempelai. Semoga anak kita kemudian insyaallah semoga dikaruniai keturunan anak yang saleh dan salehah. Amin. Berbakti kepada negara, nusa dan bangsa, terkhusus kepada din Islam agama. Itulah namanya semoga doa kita. Rahman Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Inna amanu tas'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. أبتغي صدرا فإذا البركة على ما أنا له آية نبيا منتقيا من سكر الجميل مطرك أسرك البدر على مثل حسنك برأينا اللهم صل بكفار ما لو تنلوا لسان ويتكومل مولد كان من ملكي تار الكفر وبال عليه ووبال الواتب ينكدوا المصطفى والذي مولد السريق وإمة سوي وآية وروية وتوبى لمن كان قديما صلى فيها سلام.
Ora kunjung bangun turun aku kunciri kulingku Aku walian nakalangan Dato walian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang telah ditumbuhkan darinya dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Mari kita senantiasa membasahi lisan kita dengan mengucap syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat bersua di tempat dan waktu yang nikmat ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah menetapkan pernikahan sebagai sunnah darinya, sehingga pada malam yang sangat berbahagia ini akan dilangsungkan upacara adat Islam. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar Bapak Andi Adin Pradi SIM bersama Ibu Rahmawati Alam SI, karena pada malam hari ini Bapak Ibu tahu matua melebihi sumpung loloku berkenan hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kata yang dapat kami haturkan selain ucapan selamat datang dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan serta keluarga yang berbahagia. Mengawali acara kita ya akan dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
mampu menggugah hati kita untuk senantiasa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai sebaik-baiknya bacaan. Karena barang siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkannya, maka bacaan itu kelak akan menjadi penghulu di hari kemudian. Amin. Mapaci merupakan upacara yang dilaksanakan pada malam pernikahan yang melambangkan kesucian hati calon mempelai dalam menghadapi hari esok, menampaki bahtera rumah tangga, melepas masa gadis atau masa lajangnya sebelum melaksanakan ijab kabul yang insya Allah akan dilaksanakan esok pada hari Ahad 11 September 2022. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama tausiah menjelang pernikahan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Jamaluddin Al-Islam SPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. العالمين. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, seluruh walimatul urs malam mapancing yang insya Allah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, percaya tidak lain adalah bagaimana memberikan adik Muhammad Lutfi yang insya Allah akan melangsungkan acara akad nikahnya besok. Allah berikan kemudahan, Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seluruh saudara-saudara, tolong istri tak? Pak Hira. Jadi nanti insya Allah Pak Hira juga yang bisa pikirkan. Tapi setelah kita menikah, Pak Ibu orang tua, karena mertua juga adalah orang tua. Jadi insya Allah nanti Ananda Muhammad Lutfi, adik Muhammad Lutfi, itu mertua tak, orang tua tak. Ada itu bahasanya dulu kita dulu Pak, sebelum saya menikah, engkau masalah mula jangan kau bernikah. Berarti tanggung jawab orang tua perempuan sudah beralih kepada kita. Kita yang bertanggung jawab kepada istri tak besok. Yaitu baiklah. Berarti kalau begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, besok setelah kita mengatakan saya terima nikahnya, dia harus tunduk sama kita sebagai orang.
Berarti tidak ada yang dibilang susi, tidak ada yang dibilang santi, tidak ada yang dibilang bertimbang menikah. Tetapi betul-betul kita nikah mau menyempurnakan agama untuk dekatkan diri kepada Allah. Ini jadi jangan salah niat, karena banyak anak muda itu memilih jalan begitu. Karena sering mendengar dari tadi kuliah dari temannya, akhirnya dia pilih jalan itu. Ya, supaya saya menikah ini, supaya tidak boleh lagi temanku, karena saya mami semua dari temanku, saya mami yang sendirian. Jadi bukan karena tendensi yang lain, betul-betul lillahi ta'ala. Sudah selanjutnya terima buat kita. Kalau besok lusa kita sudah menikah, maka siap-siap terima kekurangan pasangan. Ini harus siap, Pak. Pasti ada. Maka nanti kita akan dapatkan itu. Minta maaf. Pernah tidak ada kasih si Pak Guru. Bila misalkan bersih di depan biasa terus itu di depan itu kan tidak biasa begitu. Tapi kadang itu kalau sudah makin menikah, bilang, Dek Pak Hira, dulu perasaan waktu ku kenal tidak pernah dikurasa kentu di depanku. Ini sekarang ini kentu lagi di depanku. Khususnya Pak Dek, ada kentu harum. Itu kan biasa begitu, Pak. Dan saya minta maaf Ibu, kita merasakan yang sudah jadi istri. Nah, kadang itu biasa tidak sengaja biasa suami tak tuh ada di depan tak, tiba-tiba mungkin dia lewat di depan tak, ada keluar angin. Nah, langsung biasa dia bilang, sorry tidak sengaja. Nah, padahal itu mungkin candaan seorang suami kepada istri. Tapi dulu waktu tak sama-sama, pertama-tama tidak berani tuh. Karena dia tidak mau memperlihatkan kekurangannya sama kita. Nah, makanya itu Pak, 25 kalau dibagi 12,5. Terus dia bilang, apakah selama kita sama abi ummi ada tidak kembali kekurangannya seperti bintang yang ada di langit? Dengar itu lu. Dia bilang itu anunya umminya. Jadi dia bilang lagi, kalau tidak terlalu banyak tonjina seperti matahari yang ada di langit. Kalau matahari yang ada di langit berapa kan? Berarti kalau dibahasakan ini satu juga kebaikannya. Terus kalau begitu langsung dia bilang, terus apa yang kita, apa bahasa maknanya itu? Maknanya adalah kalau kasih sayang yang meliputi dirinya, maka semua kekurangan itu tidak akan dicerita. Itu maknanya, karena pasti akan ada nanti banyak kekurangan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kekurangan itu kita jadikan sebagai hunna libasul lahun wa antum libasul lahunna, pakaian istrimu adalah pakaian untukmu dan pakaian untukmu adalah pakaian istrimu. Maknanya apa? Harus terima dari tadi kekurangannya. Karena bisa jadi kekurangan itulah yang menjadi ujian buat kita sebagai seorang suami. Itu tidak dipukul gitu, tapi menangis gitu. Kalau sudah biasa begitu Bu, menangis kita biasa juga laki-laki dulu tuh maki masa dikasih menangis anaknya orang. Biasa tuh jujur tuh begini deh, saya itu tidak temani bicara karena kemarin itu di hari yang 3 hari sebelumnya dipukul itu anak tadi depanku. Kalau maki pukul di dalam itu kan biasa itu kita laki-laki Bapak Ibu. Kalau kita yang pukul tidak berpikir begitu bilang sama dengan anunya perempuan. Tapi kalau kita laki-laki Pak, dia pukul itu anak tak, ada itu perasaan kita laki-laki bilang, kenapa kau pukul anakku di depan? Seolah-olah kau tidak menghargai kita sebagai seorang suami. Nah, nanti setelah begitu Bapak Ibu, baru ngomong sama saya, bilang maaf kepada Abi, bilang sama-sama kita minta maaf karena ini kita mau didik sama-sama anak. Itu kan biasa kita itu Ibu tuh jalan terakhir itu baru biasa kita kasih kena tangan anak. Biasanya itu perempuan kamu bukan kasih kena tangan, pote-pote dulu. Ya, tapi kalau lama pote-pote Bu, tidak ada dengar, baru dari tadi ambil jurus. Kalau bukan biasa sapu, ya biasa Bu. Dilempar itu biasa anak. Apa saja, kalau dapat sepatu, tidak nak pikir lagi dari tadi bilang sepatunya suaminya, kalau nak lempar ini tidak ada satu. Ya, jadi begitu. Jadi 3 tabe. Saya ulangi, yang pertama Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang kedua itu adalah
tabi lil muttaqina imama. Kemudian yang ketiga muasyarah bil ma'ruf. Nah, untuk yang perempuan kewajibannya sebagai seorang istri, ini perlu juga ini. Kalau perlu, kalau misalkan selesai pakai akad nikah sama-sama di kamar, mempacin jakit juga. Kalau bilang iya, dapat nasib pernikahan. Dia bilang tidak, kasih tahu, dia bilang ini kewajiban sebagai istri satu. Kasih dengar ini istri-istri yang sama nobu ibu. Yang pertama, kewajibannya seorang istri itu adalah atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya melalui taatnya istri kepada suami. Ini mau tidak mau Bapak Ibu. Tapi taat yang bagaimana Bapak Ibu? Yang taat yang mengajak istri dalam kebaikan. Nah, ini yang pertama di tugas jemaah Prawalimatul Urs malam mapancing yang insya Allah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini yang keempat barangkali Bapak Ibu, minta ki doa restunya kedua orang tua tak. Mau berberkah pernikahan tak, mau berberkah pekerjaan tak, mau berberkah rezeki tak. Itu satu pesannya kita punya guru. Padece kita tuamu, perbaiki orang tuamu. Kenapa harus diperbaiki orang tua tak? Ingat bagaimana dari tadi orang tua kita. Berapa ki bersaudara Adik Lutfi? 3. Kita anak keberapa? Anak kedua. Kita masih ingat dulu itu waktu kecil tak jangan makin ingat diri, siapa tahu dulu bilang pernahkah kecil itu Ustaz? Siapa tahu langsung lahir langsung pakai baju pengantin. Apa itu yang sakit ibu kalau waktu mengandung? Bukan sekedar bukan perut saja yang sakit, tapi semua tidak enak. Terutama itu kalau masuk itu 7 bulan. Kalau 7 bulan itu istri tak nanti kita lihat mikro, tidak normal itu jalannya. Kalau sudah 7 bulan, makanya tabe di Bapak Ibu mohon ini kepada Ananda Muhammad Lutfi supaya apa? Minta doa restunya orang tua tak. Kalau perlu seluruh makan minumnya yang kita sudah masukkan dalam tubuh tak minta dihalalkan. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir barangkali kalau ada masalah tak, ada persoalan hidup tak, apalagi bersama dengan istri tak, jangan curhat sama orang-orang yang dekat sekali dengan kita, terutama teman tak. Anak-anak itu biasa teman tak pergi paci daging. Apalagi kalau tahu di pengantin baru, curhat maki sama teman tak, biasa kena paci daging. Siapa suruh kok yang pilih? Gak ada pilihanku dulu dapat, tidak begitu kok itu. Nah, makanya lebih bagus curhat tak di mana? Di atas sajadah, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, salat sunnah minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan solusi terbaik dari persoalan hidupku kecuali Engkau ya Allah. Nah, ini sekarang saya lihat rata-rata bukan cuma pengantin baru, pengantin tua juga biasa kalau ada masalahnya dengan suaminya curhat di medsos. Kalau dibikinkan kopi suaminya tidak naik minum, bikin lagi status di situ Pak. Udin bin Haji Alam. Saudaranya. Oh, saudara. Omnya pengantin. Oh, masya Allah, saudaranya Bapak Ibu. Saudaranya ibu. Iya, saudaranya Bapak. Saudaranya ibu. Oh, saudaranya Ibu. Oh, kesediaan Bapak Ibu sebelum kita doakan dulu pengantin Ibu, kita doakan dulu ini Bapak Ibu. Yang insya Allah Allah angkat penyakitnya, disembuhkan. Dan bagi yang sudah telah mendahului kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di tempat yang terbaik, tentunya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Bapak Arifudin bin Haji Alam. Al-Fatihah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi rahmatika ya Allah. Ya Allah, wa la tahtimna ma'adahu gfir lana wa lana wal-ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Al-Fatihah. Summa ila Haji Aris Alam yang lagi sakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabbil nas asbil ba'sa isbila syifa illa syifa wa syifa la yadurru sama ya rabbana nafsuka alaihi wa amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk permohonan kami ini. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما رحمة الله وبركاته. Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengikuti jalannya upacara mapaci. Izinkan kami sejenak menyampaikan arti atau makna daripada mapaci. Di Makassar disebut Akmata Kurang Tinggi, di Bulukumba atau Sinjai disebut Mapandayade. Di Pulau Jawa atau di Jakarta juga ada mapaci yang dikenal dengan nama Malam Widodaren. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beda penyebutan, namun makna yang dikandung di dalamnya sama, yaitu adalah upacara yang melambangkan kesucian hati calon mempelai dalam membuka lembaran hidup baru. Baik Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya persilahkan dengan hormat kepada Ibu Hajah Naimah Khairan dan Ibu Hajah Nasibah Khairan. Atau biasa beberapa pelajar atau perangkat yang satu sama lain saling berkat serta mengandung makna khusus. Yang kita saksikan bersama ada beberapa kali yang ada di sekitar calon mempelai akan saya sampaikan arti dan maknanya. Yang pertama kita mulai dari daun pacar, merupakan sejenis tumbuhan dalam bahasa Bugis disebut paci dan dalam bahasa Latin disebut Lawsania alba. Daun pacar terlebih dahulu dihaluskan dan dilematkan, kemudian dilembutkan pada kuku. Paci akan memberikan warna merah pada kuku, dan ini akan sulit dihilangkan. Hal ini melambangkan kiranya kedua mempelai ini akan bahagia seumur hidupnya. Secara merah warna paci serta lembutnya. Selanjutnya, peralatan yang berada di bawah adalah bantang. Dalam bahasa Bugis dikenal dengan nama akanian. Bantang terbuat dari kapuk atau kapas yang melambangkan kemakmuran. Bantang juga sebagai alas kepala saat tidur, dan kepala adalah anggota tubuh yang kemuliaan dan terhormat bagi manusia. Bantang juga dilambangkan sebagai kehormatan atau martabat
kukis alat biru. Dengan demikian diharapkan calon mempelai senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling hormat menghormati. Dalam bahasa Bugis, nalitutui alat birunya dan nia macai mapaka raja mapaka itu. Bapak yang kami muliakan serta keluarga yang berbahagia, perangkat selanjutnya adalah di atas bentang tersusun 7 helai sarung sutra. Sarung adalah penutup tubuh yang disimbolkan sebagai harga diri atau nalitutui alena. Sedangkan angka 7 bermakna 7 atau 7. Maka harapan dari kedua orang tua ketika menikahkan anak-anaknya, insya Allah selalu melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat hidupnya kelak bagi masyarakat. Di atas sarung kita lihat ada beberapa pucuk daun pisang. Dalam bahasa Bugis dikenal dengan nama coli daun unti. Menurut bahasa Makassarnya adalah bongbong leko unti. Ini memberikan arti bahwa seperti di awalnya, daun pisang sedang tajam tumbuh silih berganti, yang tua yang menimbulkan kehidupan yang bersih. Coli magaung ijajian ija, mengukur para lomalong-longi, menghiasiki dirita megeja. Yang artinya bahwa harapan dari kedua orang tua ketika menikahkan anak-anaknya diharapkan agar mempelai mendapatkan keturunan sebagai penerus. Insya Allah kelak lahirlah anak-anak yang soleh-soleh, berguna dan berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, di hadapan calon mempelai terlihat ada lilin yang mengandung makna sebagai penyerang atau simbol dan tampak, atau menjadi suri teladan dan panutan dalam masyarakat.
tentu adalah kedua orang tua tercinta. Untuk itu mengundang dengan hormat Bapak Andi Radi SDME yang akan didampingi oleh Ibu Rahmawati Alam SM. Ketika pancing telah ditorehkan di kedua telapak tangan oleh ibunda tercinta, berdoalah dalam hati, ya Allah, berikan kesehatan kepada ibuku sehingga hamba diberi waktu lebih lama untuk menyayangi dan membahagiakannya. Dan ketika pancing ditorehkan di kedua telapak tangan oleh ayahanda tercinta, berdoalah dalam hati, ya Allah, panjangkan usia ayahku, berikan beliau senantiasa kesehatan sehingga hamba diberi waktu lebih lama berbakti. Seorang ayah tidak akan pernah mengharapkan balasan terhadap anak-anaknya dengan apa yang telah mereka berikan, dan sebesar apapun balasan tersebut dari seorang anak tidak akan mampu dibalaskan oleh pengorbanan seorang ayah. Hadirin sang keluarga tercinta, demikianlah sebuah makna simbol takau dan semua terkandung dalam upacara adat Mapancing. Semoga doa restu Mapancing dapat mengantar calon pengantin dalam kehidupan yang bahagia, sejahtera, aman dan damai dalam keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dengan restu tentu saja dari ibunda dan ayahanda tercinta. Sawaye nanya madupa, artinya berpucuk jua harapan, kehendak Allah jualah yang berlaku, maka itulah yang menjadi kenyataan. Mewakili keluarga besar Bapak Andi Adlin SEMN bersama Ibu Rahmawati SE, sekali lagi mengucapkan terima kasih.